Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, kesempatan kali ini kita akan belajar materi yaitu berkaitan dengan pencarian atau searching. Nah, bahasan yang akan kita bahas berkaitan dengan pencarian yaitu ada 3 bahasan. Yang pertama, pencarian berurutan atau sequential searching. Kemudian yang kedua, pencarian pada larik terurut. Kemudian yang ketiga adalah pencarian biner. Nah, kita akan bahas satu persatu berkaitan dengan 3 macam metode pencarian ini. Nah, yang pertama, pencarian berurutan atau sequential searching. Nah, pencarian berurutan ini metode yang paling mudah. Ini paling mudah ya, tetapi paling tidak efisien. Jadi ini adalah paling mudah, tetapi paling tidak efisien. Nah, metode ini berjalan lambat dibandingkan metode lainnya. Tetapi metode ini merupakan metode yang paling mungkin diterapkan pada larik yang belum terurut. Nah, jadi metode sequential ini tepat digunakan untuk mencari pada larik yang belum terurut. Larik itu array. Jadi data-data pencarian nanti kita gunakan adalah ditampung dalam array. Nah, bagaimana algoritmanya? Nah, algoritmanya, kita mempunyai variabel ketemu, kita defaultkan false, kemudian i sama dengan 0, ini nanti untuk menghitung perulangan. While i sama lebih kecil n ini adalah jumlah data, dan not ketemu itu artinya belum ketemu. If data sama dengan larik i, ini jika data ini yang dicari sama dengan larik i, ketemu sama dengan true. Ini sudah ketemu datanya. Posisi i, ini untuk mencatat posisinya. And if i-nya naik, and while, ini adalah block while-nya. Jadi cara ini mudah sebenarnya. Jadi dibaca dari data awal nanti sampai data akhir. Jika ketemu, ubah posisi ubah status ketemu dari false menjadi true. Jadi ketemunya adalah true. Program lengkapnya, ini program lengkapnya. Ini untuk metode sequential. Jadi misalkan kita mempunyai data pada variabel array larik, ini 10 data. Ini datanya ini 10, 5, 12, 0, 32, 56, 34, 6, 11, 99. Definisikan variabel ketemu, tipenya boolean. Jadi boolean ini hanya bisa berisikan true atau false. Int cari, ini untuk mencari datanya. I, posisi. Jadi ini untuk perhitungan perulangan, posisi untuk mengetahui posisi pada pencarian ketemunya. I sama dengan 0, ketemu sama dengan 0. Masukkan angka yang mau dicari. Jadi kita inputkan angkanya, cin cari. While i lebih kecil 10 dan belum ketemu. If cari sama dengan larik, jadi ini cari sama dengan larik ketemu. Jika ketemu sama dengan 1, posisi sama dengan i. Ini i-nya naik, i++. Kemudian ketika keluar dari perulangan, jadi ini akan berulang terus sampai pertama sampai terakhir, mencari ketemu enggak datanya. Kemudian if ketemu sama dengan 1, ini angka yang dicari, angka cari ada. Else, angka cari tidak ada. Nah, ini adalah
untuk metode sekuensial. Saya running, compile and run. Nah, ini datanya. Saya cari 10 atau yang tengah aja 6. 6, angka 6 ada. Jadi di sini 6. Terus F10 lagi, kita cari yang tidak ada angka 15. 15 tidak ada. Kita cari 100. 100 tidak ada. Kemudian yang ada 0. F10 kita cari 0. 0 tidak ada. Nah, ini adalah pencarian sekuensial atau langsung. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, pencarian pada lari terurut. Jadi ini larinya sudah dalam keadaan urut. Kalau sekuensial tadi itu belum urut. Jadi proses pencarian dilakukan dengan membandingkan elemen pertama. Jadi elemen pertama. Nah, jika lari terurut naik, ascending, maka pencarian akan diteruskan sepanjang data yang dicari masih lebih kecil dari elemen pada lari. Jadi kalau sudah terurut, itu bisa dicari. Jadi jika datanya itu lebih kecil, masih lebih kecil pada elemen-elemen pada array-nya, itu masih dilakukan pencarian. Tetapi kalau sudah lebih besar, jadi data yang ada di lari lebih besar dari yang mau dicari, itu sudah dihentikan pencarian. Artinya tidak perlu dilanjutkan sampai di akhir, karena pasti sudah tidak ada. Nah, jika elemen lari sudah lebih besar, maka pencarian dihentikan, karena pasti data yang dicari tidak ada. Nah, algoritmanya ketemu false, I sama dengan 0, do, if data sama dengan lari I, ketemu sama dengan true, posisi I, and if I-nya naik, while I lebih kecil N. Nah, ini sesuai dengan jumlah data. Tapi nanti di program kita buat supaya ada tambahan jika datanya sudah lebih besar dari yang dicari itu berhenti. Nah, ini program lengkapnya. Ini untuk yang sudah terurut. Nah, ini untuk posisi awal sama. Ini masukkan data yang mau dicari. Kemudian ini proses pengurutannya. Ini saya gunakan yang bubble sort. Ini sudah kita pelajari materi sebelumnya. Ini menggunakan pengurutan bubble sort. Nah, kemudian nah ini menampilkan hasil setelah diurutkan. Nah, kemudian ini adalah untuk pencarian. Do, if cari sama dengan lari. Ini jika ketemu, maka ketemu sama dengan 1, posisi sama dengan I. I plus plus. Nah, ini ada while I lebih kecil 10 atau cari lebih besar lari I. Jadi, lakukan selama I lebih kecil 10 atau cari lebih besar lari I. Harusnya bukan lebih besar ya, lebih kecil. Cari lebih kecil lari I, maka akan dilakukan terus. If ketemu, angka ada. Else, angka tidak ada. Baik, kita coba dulu. Compile and run. Nah, ini datanya. Misalkan 10. Ini hasil yang urut. Nah, hasil yang urut. Saya turunkan dulu. Ini angka yang dicari. Nah,
Tapi diurutkan dulu dengan bubble sort, misalkan akan dicari 32. 32 ada, ini 0 ini angka yang sudah urut. Sekarang misalkan akan dicari 100. 100 tidak ada, karena ini nilai paling besar 99. Berarti 100 sudah ada. Nah, ini adalah metode yang sudah terurut. Kuncinya hanya di sini. Jadi ini pencarian akan dilakukan selama I lebih kecil 10. I lebih kecil 10 ini itu akan mencari ke semua data. Tetapi ini ada ataunya, cari lebih kecil lare I. Jadi jika yang dicari datanya itu lebih kecil daripada yang tersimpan di lare I. Ini hujan ya, ada geluduk kalau ini masuk. Jadi cari lebih kecil lare I. Jadi kalau misalkan yang dicari sudah lebih besar, ini akan berhenti. Karena atau ini adalah ini false, misalkan ini true, false atau true, ini menjadi true. Jadi ini akan berhenti. Jadi tidak akan melakukan sebanyak jumlah datanya. Kalau itu sudah ketemu maka akan berhenti. Nah, ini adalah untuk pencarian yang sudah terurut. Selanjutnya pencarian yang ketiga itu adalah pencarian biner. Nah, metode pencarian biner hanya dapat digunakan itu pada lare yang sudah terurut. Nah, berarti kita urutkan dulu. Cara kerja metode pencarian biner ini adalah, nah misalkan ini data yang sudah terurut. 1, 5, 6, 10, 11, 12, 32, 34, 5, 6, 9, 9. Misalkan kita akan mencari posisi 56. Nah, untuk pencarian namanya biner, ini adalah lare akan dibagi menjadi 2. Jadi 2 sub. Yaitu, nah pembagian 2 ini, tadi jumlah datanya kan 10. Berarti kalau dibagi 2 adalah 5, 5. Jadi 5 sub lare 1. Dan 5 sub lare 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 data. Pemecahan ada di 11, 12. Nah, kemudian, gimana pengujiannya? Jadi, kita akan mencari 56. Jika data 56 itu dibandingkan dengan elemen terakhir pada sub lare 1. Ini sub lare 1. Ini nilainya 11. Jika data tersebut 56 lebih kecil dari elemen terakhir pada sub lare 1, maka data akan dicari pada sub lare 1. Jadi jika 56 itu lebih kecil dari sini, sub lare 1 ini, maka yang digunakan sub lare 1. Tetapi 56 ternyata tidak lebih kecil. Nah, maka data akan dicari di sub lare 2, akan dicari di sini. Dan sub lare 1 tidak perlu dihiraukan lagi. Artinya tidak usah dicek lagi, karena sudah pasti nggak ada. Nah, proses di atas diulangi lagi, yaitu sub lare 2 dibagi menjadi 2. Jadi ini datanya 5 dibagi 2, bukan 2,5, ini pakai pembagian bulatnya. Nanti dalam C++ kalau dibagi itu akan jadi pembagian bulat. Nah, kalau istilah dalam matematiknya itu division, pembagian bulat. Nah, ketika ini dibagi bulat, sehingga nanti hasilnya adalah 3, 2. Karena pembagian bulat. Sehingga menghasilkan sublare seperti ini. Ini sublare 21, 12, 32, 34. Dan ini sublare 22. Nah, caranya sama seperti yang pertama tadi. 56 lebih kecil dari 34. Jika ya, yang dicari sini. Jika tidak, nanti yang dicari sini. Sehingga proses selanjutnya ini sublare 21, sublare 22. Kita bandingkan data 56 dengan elemen terakhir pada sublare 21, yaitu 34. Ternyata data 56 itu lebih besar dari elemen terakhir 34. Maka data yang akan dicari itu adalah pada sublare 22 sini. Nah, langkah selanjutnya
Sub larik 22 dipecah menjadi 2, sehingga menjadi 56 dan 99. Anda lihat ini sudah tunggal semua. Sehingga dengan 4 langkah ini kita sudah dapat menemukan data yang kita cari. Bahwa datanya ketemu. Nah, bagaimana algoritmanya? Ketemu false, ketemu diisi false. Bawahnya 0. Atas N. While bawah lebih kecil sama dengan atas. Ini adalah untuk mendefinisikan nilai array paling bawah dan nilai array paling atas. Jadi ketika bawah itu lebih kecil sama dengan atas, ini untuk melakukan perulangan. Tengah sama dengan atas plus bawah div 2. Implementasi dalam C++ nanti bagi 2. Nah, if data lebih kecil larik tengah, jadi ini pada bagian sebelah kiri, itu posisi terakhir larik elemen tengah. Atas sama dengan tengah minus 1. Nah, atas sama dengan tengah minus 1. Ini jika data lebih kecil. Else, if data lebih besar larik tengah, bawah sama dengan tengah plus 1. Jadi, bawahnya itu tengah plus 1. Jadi, ini bawahnya ke kanan. N-nya masih banyak data. Jadi kalau misalkan tadi datanya 5, datanya 10, bagi 2. Ternyata 56 itu lebih besar dari 34 tadi. Sehingga bawah sama dengan tengah plus 1. Nah, tengahnya tadi adalah ini, atas plus bawah. 0 plus 9, 9. Itu kan 4. 4 plus 1, 5. Jadi bawahnya sekarang menjadi 5. Else if data sama dengan larik tengah, ketemu sama dengan true. Posisi sama dengan tengah. Bawah sama dengan atas plus 1. And if. And while. Nah, ini adalah algoritmanya. Kemudian kita ke program lengkapnya. Nah, ini untuk yang biner. Ini posisinya sama datanya. Kemudian pengurutannya dengan bubble sort. Kemudian ini proses pembacaannya. While bawah lebih kecil atas. Tengah sama dengan atas plus bawah bagi 2. Ini pembagian tadi. Kalau di algoritmanya pakai div. Implementasi di C++ bagi. If cari lebih kecil larik tengah, atas sama dengan tengah minus 1. Else, if cari lebih besar larik tengah, bawah sama dengan tengah plus 1. Else, nah ini jika ketemu, karena ini dibagi-bagi, dipecah-pecah terus ya. Jadi, if cari sama dengan larik tengah, ketemu berarti ini. Ketemu sama dengan 1, posisi sama dengan tengah, bawah sama dengan atas plus 1. Nah, ini adalah jika ketemu. If ketemu, angka ada, else angka tidak ada. Kita coba. Ini 99. Nah, ada. Kita cari 0. Ada. Kita lihat datanya ya, yang tidak ada misalkan 20. 20. Tidak ada.
Kita cari 1000. 1000 tidak ada. Nah, ini tentunya prosesnya sudah diurutkan datanya. Karena ini ada proses pengurutan dengan metode bubble sort. Nah, untuk lebih jelasnya, ini Anda bisa implementasikan pencarian ini dengan menerapkan dengan data-data yang lain. Tentunya ini tidak dengan data ini. Silahkan Anda coba pakai dengan data lain. Itu baik sekuensial, terurut maupun biner. Baik teman-teman, ini untuk materi berkaitan dengan pencarian. Tidak banyak, silahkan dipelajari dengan betul-betul, diteliti, diikuti algoritma yang saya jelaskan, kemudian diikuti dengan data yang Anda ciptakan sendiri. Kalau Anda bisa memahami dan menerima, berarti Anda sudah berhasil belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.